sini saya akan menjelaskan mengenai materi obat-obat yang bekerja pada otot polos serta menyerahkan hafalan saya kepada dosen saya yaitu Vina. Tetapi di sini saya akan membahas mengenai obat-obat histamin reseptor blocker. Nah, di sini saya akan membahas mengenai obat-obat histamin reseptor blocker. Obat-obat histamin reseptor blocker, yang pertama ada golongan H1 blocker generasi pertama dengan obat difenhidramin dimenhidrinat. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu untuk memblok farmakologis kompetitif reseptor histamin perifer dan SSP ditambah blok reseptor alfa dan M, efek anti mabuk perjalanan. Aplikasi klinisnya yaitu angiodema dan mabuk perjalanan yang digunakan secara oral sebagai obat tidur OTC, digunakan secara parenteral untuk distonia. Farmakokinetiknya yaitu oral parenteral durasi 6-8 jam dan efek samping yang didapat yaitu sedasi, blok otonom, eksitasi SSP yang langka. Dan yang kedua ada golongan H1 blocker generasi kedua dengan obat cetirizine memiliki mekanisme kerja untuk memblok farmakologis kompetitif reseptor histamin perifer dan tidak ada otonom atau anti gerak dan efek penyakit. Aplikasi klinisnya sama seperti golongan sebelumnya yaitu angioedema dan farmakokinetiknya yaitu durasi oral 12-24 jam. Obat ini obat yang sangat mirip dengan cetirizine ini yaitu seperti fexofenadin, loratadin dan desloratadin. Lalu yang ketiga ada golongan H2 blocker dengan obat simetidin, famotidin dan nizatidin memiliki mekanisme kerja blok farmakologis kompetitif dan tidak ada efek histamin, otonom atau anti gerakan. Aplikasi klinisnya berupa penyakit reflux, gastroesophageal, ulcus stress dan farmakokinetiknya yaitu oral, parenteral, durasi atau dosis besarnya 12-24 jam. Lalu efek samping yang didapat pada obat ini yaitu blocker jauh lebih sedikit. Dan yang keempat ada golongan 5-HT1 agonis dengan obat sumatriptan. Obat ini menyebabkan vasokonstriksi, memodulasi pelepasan neurotransmitter dan aplikasi klinisnya untuk migrain dan sakit kepala. Lalu farmakokinetiknya secara oral, inhalasi, parenteral durasinya sampai 2-4 jam. Dan efek sampingan didapat yaitu parestesis, pusing, nyeri dada, lalu kemungkinan dia seperti vasospasme koroner. Obat yang mirip dengan golongan ini yaitu almotriptan, eletriptan, sulfatriptan dan rizatriptan. Lalu yang kelima ada golongan 5-HT2 antagonis dengan obat ketanserin. Obat ini 5-HT kompetitif dan memblok reseptor. Aplikasinya untuk hipertensi, tumor karsinoid dan tidak ada di luar negeri seperti di Amerika Serikat. Farmakokinetiknya yaitu untuk durasinya oralnya sampai 12-24 jam dan efek sampingnya berupa hipotensi. Lalu yang keenam ada golongan 5-HT3 antagonis, obatnya seperti ondansetron, memiliki mekanisme kerja antagonis farmakologis, memblokir zona pemicu reseptor dan sistem saraf enterik 5-HT reseptor. Lalu aplikasi klinisnya yaitu untuk kemoterapi dan muntah pasca operasi. Dan farmakokinetik yang didapat yaitu oral, intravena durasi 3-6 jam, efek sampingnya berupa perpanjangan QT, kemungkinan aritmia. Lalu obat yang mirip seperti ondansetron ini disetujui untuk pengobatan sindrom iritasi usus dan dominan diare. Jadi obat ini bisa digunakan sebagai obat mual atau obat mual muntah, bisa dipakai juga obat ondansetron ini. Dan yang ketujuh ada golongan 5-HT4 agonis parsial dengan obat tegaserot memiliki mekanisme kerja agonis parsial pada reseptor 5-HT dan aplikasi klinis yang didapat pada obat golongan 5-HT4 ini yaitu sembelit, dominan sindrom iritasi usus besar, penggunaan yang terbatas. Lalu farmakokinetiknya pada golongan ini yaitu berupa oral 12 jam durasinya dan efek sampingnya yang didapat pada golongan 5-HT4 agonis parsial ini yaitu diare
diare, kolitis sistemik. Lalu yang kedelapan ada golongan alkaloid ergot. Obat yang saya ambil yaitu contohnya obat ergotamin. Obat ini memiliki mekanisme kerja agonis parsial pada 5-HT dan adrenoseptor, terutama di pembuluh darah, dan aplikasi klinisnya yaitu untuk migrain dan sakit kepala. Lalu farmakokinetiknya yaitu oral, durasinya 10 sampai 12 jam, dan efek samping yang didapat yaitu berupa bisa mual, muntah, diare, lalu spasme parah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.